Ya pemirsa, 3 unicorn disebut siap segera melantai di Bursa Efek Indonesia dan sudah menyerahkan dokumen ke BEI. Masuknya unicorn dan juga dekakorn ke pasar modal diyakini akan bisa mendorong naiknya nilai kapitalisasi pasar serta menarik investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Seiring perkembangan teknologi, tren raksasa korporasi semakin bergeser. Jika beberapa tahun silam perusahaan energi dan perbankan menjadi penguasa, perusahaan-perusahaan teknologi kini telah mulai menyusul dan bahkan mengambil alih posisinya. Termasuk diantaranya di pasar modal, di mana Indonesia diperkirakan segera mengikuti jejak tren di Amerika Serikat yang menjadi kiblat kemajuan sektor keuangan dan teknologi. Daftar perusahaan terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar yang saat ini masih didominasi saham perbankan, dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, diperkirakan akan digeser oleh perusahaan teknologi. Bursa Efek Indonesia mengakui bahwa sejumlah startup yang telah berstatus unicorn dan dekakorn disebut tengah bersiap go public dan mencatatkan saham di lantai bursa. Diharapkan pada semester kedua 2021, minimal 2 unicorn dan dekakorn sudah melakukan penawaran umum di Indonesia, dan awal tahun 2022 mulai diperdagangkan di bursa saham. Beberapa nama yang santer disebut siap melantai di bursa adalah Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Masuknya emiten berbasis teknologi diyakini akan membuat bursa domestik lebih atraktif. Investor lokal akan mendapatkan tambahan alternatif instrumen investasi dan juga menarik minat investor asing sehingga BEI akan lebih kompetitif di antara bursa saham emerging market maupun kawasan ASEAN. Masuknya unicorn dan dekakorn juga digadang-gadang akan mendongkrak nilai kapitalisasi pasar BEI yang saat ini masih di kisaran 7.000 triliun rupiah. Ya, investasi terus mengalir ke perusahaan-perusahaan startup Indonesia seiring potensi besar perkembangannya. Lalu bagaimana rencana listing unicorn dan dekakorn akan mempengaruhi pasar saham dan bagaimana juga dampaknya dalam mendorong peran di perekonomian Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Ketua Bidang Pendidikan Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia atau PROPAMI, sekaligus penasihat Asosiasi Analis Efek Indonesia Bapak Edwin Sebayang dan juga Venture Capitalist Startup Ecosystem Builder and Lecturer Bapak Jeffrey Pratama. Selamat petang Pak Jeffrey dan juga Pak Edwin. Terima kasih sudah bergabung di Hot Economy. Ya, ini menarik ketika sudah ada daftar pergeseran perusahaan teknologi yang menggeser perusahaan-perusahaan perbankan atau juga migas di listing Bursa Efek Dunia. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri, Pak Jeffrey? Sebesar apa minat dari perusahaan startup ini untuk bisa listing atau IPO di bursa saham? Halo Mas, ya saya lihat ya bahwa minatnya sangat besar Mas. Tapi memang perjuangannya untuk sampai ke level itu kan perlu waktu ya. Saya lihat banyak teman-teman startup juga menyiapkan instrumen-instrumen untuk agar mereka bisa listing di IPO dan segala macam. Tapi memang perlu waktu gitu ya untuk kedepannya. Seperti itu sih Mas. Apa-apa yang menjadi kendala untuk perusahaan-perusahaan teknologi ini bisa listing di bursa saham, Mas Jeffrey? Sebenarnya kayak aku lihat mungkin masalah peraturan ya. Jadi karena kan nggak gampang ya listing di IPO, jadi mereka perlu mematangkan diri dari sisi legalitas, dari sisi kesiapan bisnis modelnya, dari sisi bisnisnya itu sendiri dan segala macam. Tapi lebih besar dari sisi memantaskan ke regulasi sih Mas. Jadi gimana caranya mereka bisa inline dengan peraturan-peraturan yang ada gitu Mas. Oke, pemangkasan regulasi lebih ke peraturan ya menjadi tantangan bagi startup ya. Oke, saya minta tanggapan dari Pak Edwin. Pak Edwin, Anda melihat potensi besar dari startup ini untuk listing di bursa saham seperti apa Pak Edwin? Iya, jadi di samping memang untuk sebagai diversifikasi bagi investor untuk masuk ya, lalu tetapi ada mungkin yang menjadi persoalan besar sekarang dan ini sekarang lagi pro kontra di market di antara para investor adalah mengenai valuasi ya, karena selama ini kan kita di Indonesia belum ada baik untuk startup tersebut yang listing ya kan, maksudnya besar-besar ya kan, dan mereka melakukan valuasi itu seperti apa, karena kalau kita bicara konvensional kita bicara aset, kita bicara revenue, kita bicara net profit segala macam sudah jelas ya kan, karena memang bisnisnya konvensional. Nah
Jadi bukan hanya mengenai masalah valuasi, tetapi juga mindset daripada investor Indonesia itu perlu dirubah. Karena sekali lagi, ya kan, kemarin rame mengenai masalah digital banking aja itu terjadi pro cons antara para investor di Indonesia gitu loh. Nah, jadi itu jadi perlu juga diperhatikan ketika sebuah startup itu masuk ke dalam bursa Indonesia atau listing, Mas. Lebih ke mindset dari para investor juga yang harus memang dipermak begitu ya. Oke, saya minta tanggapan dari Mas Jeffrey, kalau misalnya mindset dari para pelaku usaha teknologi ini atau startup ini seperti apa sebenarnya melihat prospek dan juga potensi untuk bisa melantai di bursa? Kalau aku lihat sih ya, kalau dari sisi keuntungan melihat prospeknya, yang aku lihat kalau misalkan mereka sudah mulai masuk ke bursa kan pertama exposure ke publik ya, bahwa mereka dilihat sekali dan mereka pasti akan hati-hati sekali dalam bertindak dan akan serius untuk mengekspansi ataupun memanage internal control mereka gitu ya Mas ya. Terus yang kedua dari sisi permodalan makanya pasti akan menarik banget buat mereka agar permodalan juga akan terus masuk ke mereka gitu. Jadi dari sisi exposure ke bisnisnya, kemudian kedua dari sisi permodalan itu akan menarik sekali buat mereka sih Mas. Buat mereka dalam hal ini adalah startup teknologi. Ya, Anda melihat beberapa perusahaan startup yang sudah unicorn atau decacorn ini memang apakah memang memiliki prospek yang besar untuk ketika nanti IPO di lantai bursa? Pasti, karena kan mereka sudah punya base customer yang besar ya. Kemudian mereka juga menguasai besar kapitalisasinya di Indonesia. Jadi aku berpikir potensinya akan jauh lebih besar ketika mereka melakukan IPO dan ya, silakan Mas Jeffrey. Iya. Tadi saya udah jawab, jadi potensinya sangat besar karena kalau misalkan mereka melakukan IPO, mereka akan dapatkan exposure lebih tinggi gitu kan ya dari sisi bisnis dan dari sisi permodalan juga akan menjadi besar gitu kan. Seperti itu Mas. Oke, selain tekanan tapi juga peluang untuk profitnya juga besar sebenarnya ya. Kalau dari Pak Edwin sendiri, kira-kira kalau melihat unicorn yang ada di tanah air ini, khususnya perusahaan startup ini, seperti apa peluangnya? Dan bagaimana ini para investor melihat prospek ketika startup ini masuk ke lantai bursa? Pak Edwin? Hilang ya Mas ya? Iya, hilang. Ya, Pak Edwin? Baik, nampaknya kita punya kendala teknis, kita akan break dulu, nanti kita lanjutkan dialog kita di Hot Economy. Pemirsa, kami akan segera kembali. Pemirsa masih bersama kami di program Hot Economy. Sebelum melanjutkan diskusi hari ini, rekan Poppy Zedra akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Poppy. Ya, Andra dan juga pemirsa, saat ini 10 perusahaan terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasinya. Pasarnya ini didominasi oleh perusahaan berbasis teknologi. Nah, di Indonesia masih segelintir saja perusahaan teknologi yang masuk 10 besar market cap di Bursa Efek Indonesia. Yang jika ditotal, nilai kapitalisasinya mendominasi 41% dari kapitalisasi yang ada di pasar Bursa Efek Indonesia. Kita lihat dulu apa saja level-level yang ada di startup berdasarkan valuasi berikut ini. Mungkin Anda semua banyak yang belum tahu juga kalau level awal itu ada namanya cockroach ya, di mana ini adalah level awal startup baru merintis usaha. Kemudian di level kedua ada Pony, ini 10 juta US dollar. Kemudian untuk Centaurs ini 100 juta US dollar ke atas. Kemudian untuk Unicorn ini nilainya berdasarkan valuasi adalah 1 miliar US dollar. Kemudian kalau startup disebut Decacorn itu dia memiliki valuasi senilai 10 miliar US dollar dan Hectocorn itu di atas 100 miliar US dollar. Nah, selain itu ini adalah Unicorn dan juga Decacorn ya di Indonesia. Valuasi Decacorn dan Unicorn di Indonesia yang kami ambil datanya di tahun 2021. Di posisi pertama ada Grab yang nilai valuasinya sekitar 14 miliar US dollar. Sementara Gojek ada di posisi kedua dengan 10 miliar US dollar. GNT Express ini nilainya ada 8 miliar US dollar. Tokopedia 7 miliar US dollar. Ada Bukalapak
yang berada di posisi di bawah Tokopedia dengan nilai 4 miliar US dollar, sementara Traveloka di 3 miliar US dollar dan OVO ini 3 miliar US dollar. Oke, selanjutnya kita lihat ini adalah market cap terbesar ya. BBCA berada di posisi pertama per tanggal 7 Mei 2021 dengan nilai 781 triliun rupiah. Jadi ini adalah kapitalisasi pasar terbesar yang ada di Bursa Efek Indonesia. Posisi kedua ada BBRI atau BRI dengan 495 triliun rupiah. Kemudian ada Telkom atau dengan kode saham TLKM ini berada di 316 triliun rupiah. Bank Mandiri atau BMRI berada di posisi keempat dengan 275 triliun rupiah. Astra International di 216 triliun rupiah, sementara Unilever ini juga memiliki kapitalisasi pasar yang hampir sama dengan Astra International di 211 triliun rupiah, dan Chandra Asri atau TPIA 167 triliun rupiah, HM Sampurna atau HMSP ini dengan nilai 150 triliun rupiah, Bank Jago atau Arto ini dengan nilai 139 triliun rupiah, dan Elang Mahkota Teknologi atau EMTK dengan 138 triliun rupiah. Lalu ini adalah share kapitalisasi pasar BEI, di mana top 10 kapitalisasi pasarnya senilai 2.888 triliun rupiah, di mana ini kuenya adalah sekitar 41%, sementara lainnya ini nilainya adalah 4.130 triliun rupiah atau sekitar 59%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Andra, silakan Andra. Ya baik, terima kasih Popi untuk data-data yang sudah disampaikan, dan pemirsa kami akan segera kembali saja. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy, dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Edwin, dan nanti juga kita masih akan menghubungi Pak Jeffrey untuk melanjutkan dialog kita petang hari ini. Baik, saya ke Pak Edwin dulu. Pak Edwin, melihat respon dari pelaku pasar sendiri dan harapan dari pelaku pasar di Bursa Efek Indonesia seperti apa merespon akan masuknya Unicorn dan juga Dekakon dari perusahaan startup ini? Ya, kalau menurut saya sih mungkin akan sangat bagus sekali respon mereka gitu loh, Mas. Akan bagus sekali. Halo. Ya, silakan Pak Edwin. Kita bisa pantau Pak Edwin. Ya, respon mereka bagus sekali, Mas, untuk untuk masuknya daripada ini, dari masuknya Dekakon dan Unicorn tersebut, karena itu artinya ada variasi lain, ya kan, dari dari emiten tersebut. Itu pertama, Mas ya. Lalu kedua juga kita lihat ya, semakin banyaknya emiten masuk ke dalam bursa itu akan meningkatkan market cap. Market cap naik itu jadi semacam daya tarik kembali buat investor dalam negeri, dan juga khususnya semakin besar market cap itu akan menarik daya tarik bagi investor asing, karena terus terang investor asing ya kayak private equity, aset manajemen segala macam, mereka masuk akan semakin besar mereka masuk, semakin besar market cap di suatu bursa tertentu. Jadi menurut saya dengan masuknya Unicorn, 3 Unicorn dan perkiraan 1 Dekakon tersebut itu menjadi salah satu daya tarik lagi buat bursa Indonesia, Mas. Oke, apakah harus ada perubahan peraturan di Bursa Efek begitu dengan masuknya 3 Unicorn dan juga 1 Dekakon ini? Menurut saya iya, karena itu tadi, karena sampai saat ini ya kan, dari investor-investor besar yang saya berbicara itu mereka masih sangat konvensional, mereka masih berpikiran itu adalah valuasi secara konvensional. Sehingga ini perlu ada lagi sosialisasi ya kan, mengenai masuknya Unicorn dan Dekakon tersebut ya kan. Mungkin mereka bisa melakukan dengan cara melakukan dual listing, misalnya dengan mungkin di bursa Hong Kong atau mungkin di bursa Amerika, sehingga investor domestik nanti mereka bisa mendapatkan istilahnya guidance juga dari bursa di mana mereka melakukan dual listing. Karena kita terus terang belum terbiasa nih investor domestik mengenai masuk Unicorn dan Dekakon tersebut, karena memang valuasinya saya kata tadi yang terpenting adalah bagaimana investor melakukan valuasi, Mas.
Oke, baik. Saya ke Mas Jeffrey. Mas Jeffrey, Anda sudah bisa pantau? Halo? Iya Pak, Ya. dengeran suara Baik, saya? ya Mas Jeffrey, Terdengar suara saya? Anda melihat ekosistem startup di Indonesia ini apa jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti ASEAN, negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Brunei dan juga Singapura? Apakah ekosistem kita sudah bisa bersaing dengan mereka untuk ekosistem startupnya? Aku lihat sih ekosistem kita sangat berkembang sekali ya Mas. Jadi banyak teman-teman venture capital, kebetulan saya di venture capital, melihat bahwa ekosistem Indonesia ini sangat lengkap dan sangat berkembang sekali. Kalau dibandingkan dengan ekosistem startup di negara-negara ASEAN lainnya, kita termasuk terdepan Mas. Untuk kesiapan macam-macam dari teknologi, dari sisi startupnya, dari sisi foundersnya dan segala macam Mas. Jadi terdepan. Oke, kalau masalah peraturan tadi, regulasi, pemangkasan regulasi, menurut Anda seperti apa, Pak Edwin? Peraturan yang seperti apa yang harus dipangkas jika nanti perusahaan startup ini masuk? Ya, cukup banyak Mas. Ya, misalnya sebagai contoh lah, ya kan, misalnya mengenai peraturan mengenai debt equity ratio, mengenai mengenai juga nanti revenue itu seperti apa, debt profit seperti apa, ya kan, lalu juga nanti mengenai kepemilikan itu seperti apa, gitu ya. Karena dan juga metode-metode valuasi konvensional itu juga perlu diadaptasi, misalnya ketika mereka melakukan listing gitu. Jadi cukup banyak sebetulnya aturan yang memang perlu dirubah Mas. Karena ini terus terang ini membuka satu cakrawala baru lagi bagi investor domestik, ya kan, seperti itu Mas. Iya, plus minusnya apa kalau misalnya startup ini masuk kemudian banyak peraturan yang harus dirubah begitu? Kalau menurut saya sih plus minusnya buat investor pasti investor akan diberikan menu baru lagi, masakan baru lagi, ya kan.